Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Ya, semoga sehat semua ya, beserta keluarganya juga. Dan yang utama sekali, kita merasa bersyukur sampai kesempatan ini kita masih bisa belajar walaupun dalam kondisi jarak jauh ya nak. Nah, tetap semangat ya. Insya Allah sekarang kita akan belajar hadis larangan hasad bersama Bu Nedra. Hadis untuk pertemuan sekarang ini adalah hadis tentang larangan bersifat hasad. Nah, apakah itu hasad? Apa bunyinya? Dan apa bahayanya? Serta bagaimana cara kita menghindari? Yuk kita pelajari. Nah, sekarang kita pelajari dulu tentang hadisnya. Hadisnya berbunyi, simak dan diikutin ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hatoba. Artinya adalah jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, anak-anak soleha, bisa kita dengarkan bersama bahwasannya hasad itu bisa memakan pahala kebaikan yang kita lakukan. Pahala yang sebanyak itu yang kita berbuat, sholat, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, bisa hilang seperti api memakan kayu bakar. Pernah lihatkah api yang ada kayu bakar yang ada apinya, dibiarkan begitu lama kelamaan apinya menghilang sehingga menjadi apa? Menjadi abu. Nah, seperti itulah. Jadi tidak berarti apa-apa kebaikan kita selama ini, sehingganya habis begitu saja diterbangkan debu. Nah, seperti itulah. Apakah kita mau amal-amal kebaikan yang sudah kita perbuat selama ini hilang begitu saja dan habis, tidak ada artinya? Aduh, ngeri sekali ya nak ya. Jangan sampai deh. Nah, tapi apa hasad itu ya? Yuk kita lihat pengertian dari hasad. Pengertian hasad ini bukan nama orang ya. Hasad ini adalah suatu penyakit hati, suatu kondisi hati. Lebih parah dari iri dan dengki. Nah, apa ya? Hasad adalah keadaan hati seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan benci terhadap kebahagiaan orang lain yang menerima kenikmatan. Maksudnya begini, ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak bersyukur dan menganggap itu adalah biasa-biasa saja. Itu adalah hanya pemberian orang tua, atau memang itu adalah kecerdasan dia, atau memang itu adalah suatu kecantikan atau kegantengannya, dan tidak merasa bersyukur. Itu kan nikmat biasa saja. Nah, tapi ketika orang lain mendapatkan suatu kenikmatan, dia merasa sakit hati, dia merasa tidak tenang, dia merasa, kenapa dia yang mendapatkan kenikmatan ya? Nah, padahal sebenarnya dia juga sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Dia juga sudah merasa menerima kelebihan-kelebihan itu. Tapi dia tidak merasakan. Yang dia lihat adalah orang mendapatkan kenikmatan. Dan dia merasa sakit hati. Dia merasa sedih dan tidak pernah bersyukur apa yang dia dapatkan. Itulah pengertian dari sifat hasad. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha tidak tidak mengalami sifat ini ya nak ya. Jauhkan ya. Ketika orang mendapatkan nikmat, kita ucapkan selamat. Setelah ucapan selamat itu berarti dia untuk mengingatkan teman kita mensyukuri nikmat. Nah, ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan apapun, kita juga bersyukur. Anak-anak soleh dan soleha, nikmat itu bukan hanya berupa harta. Nafas yang kita terima ini pun itu adalah merupakan nikmat. Coba kalau seandainya tiba-tiba Allah memberhentikan nikmat kita, tiba-tiba napasnya di stop dulu, aduh, tiba-tiba
tidak bisa mengalirkan air, tidak bisa tertawa, padahal kita bahagia. Nah, seperti itulah. Jadi apapun nikmat yang kita terima, kita syukuri, dan ketika teman kita atau orang lain mendapatkan kenikmatan, kita ucapkan selamat dan untuk mereka mensyukuri nikmat juga. Karena orang yang bersifat hasad ini sangat berbahaya, anakku. Akan membuat jiwa dan raganya, bukan hanya jiwanya saja yang itu, tapi jiwa dan raganya akan rusak dan tidak baik. Nih contohnya, beberapa bahaya dari sifat hasad. Yang pertama, jiwanya tidak akan tenang ketika melihat temannya beli tas baru misalnya. Padahal dia sudah beli tas bulan yang lalu, tapi ada teman baru beli tas. Teman-teman lain, baru ya tasnya gitu. Dia merasa iri. Kita merasa tidak, kok itu dipuji ya, tas aku juga baru dulu tapi tidak dipuji ini deh. Nah, jiwa itu akan tidak tenang dan merasa kok orang lain mendapatkan kebahagiaan, aku tidak. Nah, padahal dia juga sudah mendapatkan kenikmatan itu, kebahagiaan itu. Nah, kemudian kok rumah orang lain bagus ya, rumah aku jelek, padahal rumahnya juga bagus. Ingat ya anak-anak, kebahagiaan orang itu tidak hanya diukur dari kekayaan. Kebahagiaan itu diukur dari ketenangan dan kesenangan hati untuk berbahagia dengan keluarganya, dengan teman, dan yang lainnya. Kemudian, dari jiwa yang tidak tenang akan menimbulkan rasa ingin supaya orang lain itu tidak bahagia. Nah, ini akan menimbulkan penyakit raganya, tubuhnya, fisiknya. Karena ketika orang lain lagi mendapat kebahagiaan, dia akan merasa sedih lagi, tapi di dalam hati, dan akan berusaha untuk merasa lebih dari orang lain. Tidak mau kalah, orang lain tidak boleh memiliki yang lebih. Orang lain tidak boleh memiliki tas yang baru. Orang lain tidak boleh memiliki sepatu yang baru. Terus dia harus jadi juara terus. Kemudian dia harus jadi yang dipuji-puji guru terus. Nah, itu akan menimbulkan ambisi-ambisi sehingga dia yang paling utama di depan teman-temannya. Otomatis, apakah teman-teman mau memiliki teman yang seperti itu, yang hanya dirinya yang ingin dipuji, yang hanya dirinya yang ingin menjadi juara dan nilai bagus? Nggak mau ya. Ogah punya teman yang pingin diri sendiri. Nah, satu persatu temannya akan mundur dan menjauh. Itu akan berarti akan merasakan kehilangan teman. Nah, kalau dalam kondisi itu kita merasa kehilangan teman, apa yang kita lakukan? Otomatis diri sendiri akan merasa banyak kekurangan, kemudian merusak diri sendiri. Dan disinilah mulai mundur, mulai mengurangi keimanan. Karena tidak ada rasa syukur, otomatis keimanannya berkurang. Dia merasa Allah tidak menyayanginya. Dia merasa temannya tidak mau mendengarkannya. Padahal itu adalah dari sifat awalnya yang semula, yang bersifat hasad. Nah, kalau apa yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan, dan ingin pamer ke orang lain, otomatis sia-sialah amal perbuatannya selama ini. Dan apa yang dia lakukan hanya untuk riya misalnya, hanya untuk mendapatkan nama terkenal misalnya. Nah, itu akan merusak amal perbuatannya. Anak soleh dan soleha, sifat hasad ini kadang kita tidak menyadarinya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terhindar dari sifat hasad ini? Sifat hasad ini harus kita hindari ya nak. Cara mengatasinya adalah dengan memperbanyak rasa bersyukur kepada Allah atas segala apa yang sudah kita terima sekarang ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, ayah dan ibunya yang masih ada di rumah. Kita masih bersyukur ada bapak yang masih bekerja dan bisa memberi nafkah.
Itu kita selalu bersyukur di setiap doa kita panjatkan syukur kita dalam zikir kita. Alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat semua yang kita terima ini. Nah, dengan itu dengan rasa syukur itu kita akan menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kita terima ini hanya datang dari Allah. Hanya datang dari Allah. Namun perantaranya mungkin melalui ibu, melalui ayah, melalui guru, dan dengan raga yang sudah kita miliki ini. Diberikan beberapa kenikmatan, wajah yang cantik, yang ganteng, kemudian kecerdasan yang luar biasa, dan kelimpahan nikmat yang kita terima berupa makanan, kemudian fasilitas yang diberikan melalui orang tua. Nah, itu juga semuanya datangnya dari Allah. Jadi bersandarlah kepada Allah dan yakinlah itu datangnya dari Allah. Dan segala sesuatu yang kita nikmati ini tidak ada yang kekal, anakku. Tidak ada yang kekal. Bahwasanya banyak sekarang ini orang yang masih muda sudah meninggal. Tiba-tiba tanpa sakit, tiba-tiba tadi paginya masih ketemu, tiba-tiba siangnya sudah ada berita innalillah. Nah, berarti apa yang kita miliki, harta, kekayaan, dan apapun yang kenikmatan yang kita miliki ini tidak akan kekal. Akan sewaktu waktu akan diambil oleh Allah. Maka banyak-banyaklah mengingat kematian. Dan apa yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah. Perbanyak istighfar, syukur, alhamdulillah, dan puji-pujian kepada Allah. Insya Allah kita akan terhindar dari sifat hasad ini. Itulah penjelasan dari hadis larangan bersifat hasad. Anak-anak soleh dan soleha diharapkan untuk menghafalkan hadis dan artinya, pahami isi dan kandungannya, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hasad dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Demikian ya anak-anak soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.